aku yang bernama Ahmad. Ahmad itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis yang sahih. Edis, kita lihat nih. Ya. Nih, Dis. Ntar saya gedein layarnya. Ya, biar kamu lihat nih. 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 Ya, nama Ahmad itu adalah aku adalah Muhammad dan aku Ahmad. Itu sama, artinya yang terpuji. Bahkan Edis, Alkitab saja itu mengakomodir. Kita lihat ya, Edis. Ya, saya tunjukkan kepada kamu. Nah, inilah gara-gara terjemahan, Dis. Kita lihat nih. Teman-teman lihat ya, Anda buka Alkitab Sabda, kata-katanya manis, Alkitab Sabda, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Kita lihat nih, ada strong number ya. Strong number atau leksikon 04261. Kita lihat 04261 ya. Nah, apa di sini teman-teman? Ya, di sini apa? Mahmad. Kita lihat. Ada referensi Alkitab. Ini lihat Edis. Edis, kita lihat Dis. Teman-teman perhatikan ini. Bahkan kita lihat nih, ini referensinya Edis. Ini referensi dari bapak-bapak gereja. Hamad. Hamad ini bahasa Ibrani. Yang seirama identik dalam bahasa Arabnya adalah Ahmad. Kita lihat nih. The Aramaic Hamidah means price and the name siapa Edis? Muhammad comes from the root. Alkitabmu saja mengakui Edis di dalam apa? Di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Ini mengakui. Coba kita ulangi teman-teman ya. Kita ulangi nih. Apa di sini dikatakan? The Arabic Hamidah mean fresh and the name Muhammad. Kita lihat bahasa Ibraninya. Garu kepala. Kita lihat nih. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Hikomam takim fehula Muhammadim. Ada tertulis nama Muhammad di dalam Alkitabmu. Sayang kamu nggak beriman. Kita lihat lagi ucapan Yesus di dalam Matius 1:43. Apa yang dikatakan Yesus, teman-teman lihat ya. Yesus sendiri menubuatkan nabi setelah Yesus itu bukan dari kalangan Israel. Ini Matius 21 ayat 43 di dalam Alkitab TSI ya. Alkitab terjemahan sehari-hari Indonesia yang kau banggakan itu. Kita lihat nih. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Yesus yang ngomong ini, saudara. Karena itu aku beritahu kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Jeder, saudara. Yesus saja sudah menyampaikan di dalam Matius 21:43 kalau kerajaan Allah akan dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Yohanes 16 ayat 13. Jangan tertawa kau, karena kau tidak sanggup untuk membantahnya. Saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan di dalam Matius 21. Ini sama juga di dalam bahasa Ibraninya. Matius 21 ayat 43, teman-teman. Ya. Kita lihat. Kita lihat teman-teman. Nih, ini kata Yesus, cuma di terjemahan Indonesia begini. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Rekam bahasa Ibraninya bener enggak? Tanya sama Bambang Nursena. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, kitilakah mikem malkut ha Elohim, bahwa kerajaan Allah dicabut daripada kalian bangsa Yahudi, fetinaten legoi, dan akan diberikan kepada legoi. Sekarang saya tanya kepada kamu, Edis, legoi apa itu? Gak ngerti? Macet, saudara. Legoi itu kepada satu orang yang bukan Yahudi. Karena ayat ini tidak menguntungkan Kristen, dibuat ayat tambahan, yaitu ayat ke-44. Kita lihat nih, tafsiran Yerusalemnya. Coba lihat nih. Ya, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah sehingga kiranya tidak asli. Karena berbicara tentang Nabi Muhammad ayat ke-42 ditambahkan ayat 43. Terimalah kebenaran, saudara.
Termenung, Edes. Kupikir tadi Nandar memberi jawaban. Aduh. Oke, baik, waktu saya Nandar ya. Baik. Ya, silakan. Yang penting santun-santun aja. Kalau santun-santun kita Iya. tanggapi. Gini, Nandar, tadi itu yang saya tanyakan dari awal apa? Tunjukkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi. Kamu malah lari di dalam Al-Quran. Kamu malah lari ke Bible. Apa kamu sudah tidak pede lagi dengan Quranmu? Apa kamu sudah tidak percaya lagi bahwa Quranmu ini adalah kitab yang menjelaskan? Tinggal sayalah di bawah kolong langit ini, di dunia pertiktokan ini yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap. Teman-teman sekalian, tunjukkan di dunia pertiktokan ini siapa yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap. Cuman Edis TV. Nandar, masa cuman saya yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap? Masa cuman saya yang percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Kenapa tidak ada orang Islam yang percaya? Gimana sih Nandar ini? Kamu kok lari-lari ke Bible? Saya tanya dalam Al-Quran. Lagi pula, Nandar tadi bilang begini. Muhammad dalam hadis sahih menjelaskan, nama saya adalah juga Muhammad, Ahmad juga. Gini Nandar, saya kasih tahu kamu, saya kasih tahu. Kalau orang Islam, dia punya bilang, oh kami punya disiplin ilmu hadis. Kami harus tahu matannya, kami harus tahu periwayatnya, sanadnya, begini. Jadi kami harus mengkritik apakah hadis itu doib, maudhu, atau bagaimana. Nandar, saya kasih tahu. Saya orang Kristen, saya orang di luar Islam. Saya kasih lagi tambahan satu. Untuk menentukan hadis itu akal-akalan atau palsu. Gini, hadis yang tidak punya asbabul wurud, yang tidak punya jalan cerita sehingga Muhammad tahu-tahu ngomong, nama saya juga adalah Ahmad, saya pastikan palsu. Coba, apakah Muhammad seperti orang yang kesambet petir, tahu-tahu ngomong, nama saya juga adalah Ahmad? Apa dia kesambet petir, tahu ngomong begitu? Pasti tidak mungkin. Pasti ada asbabul wurudnya. Banyak orang Kristen nggak tahu itu apa asbabul wurud. Asbabul wurud itu gini loh. Jalan cerita kenapa Muhammad kok ngomong gitu. Saya minta sama kamu pertanggungjawabkan. Ada angin apa, ada petir apa, ada badai apa, sehingga tahu-tahu Muhammad ngomong, nama saya juga adalah Ahmad. Ayo jelasin. Jelasin kowe Nandar. Jelasin. Karena kalau tidak ada asbabul wurudnya, saya pastikan itu akal-akalan orang Islam. Masa nggak ada angin, nggak ada petir, Muhammad tahu-tahu ngomong sendiri kesambet? Nggak mungkin. Terus yang kedua, tadi di dalam Anda bilang Muhammad begini begitu. Teman-teman sekalian, menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Kalian sok kenal tentang Muhammad nih. Muhammad itu dikenal oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani seperti anak mereka sendiri. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Tapi yang dilakukan oleh orang Islam, mereka malah cari informasi tentang Muhammad bukan dari orang yang mengenal seperti anak mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh umat muslim? Mereka malah tanya kepada Ibnu Katsir, tanya kepada Bukhari, tanya kepada ini, tanya kepada itu. Yang semuanya adalah orang-orang yang hidup setelah Muhammad. Padahal Al-Quran bilang, yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu adalah ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalian ini adalah umat yang sok tahu tentang Muhammad. Bilang Muhammad namanya begini, namanya Ahmad. Tadinya Ahmad dirubah jadi Muhammad. Kapan ganti KTP-nya? Ini kalian ini fitnah yang nyata. Ya, yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu apakah orang Islam? Tidak. Yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri adalah ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Isa berkata, akan datang setelahku namanya Ahmad kepada Bani Israel. Tapi orang Islam fitnah bahwa yang datang Muhammad dan tidak datang kepada Bani Israel, datang kepada Bani Quraisy. Sungguh kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Dan tiadalah satu kaum
yang berada dalam kesesatan yang nyata selain daripada mereka yang mengada-ada, yang diada-adakan oleh Endang Sunanda. Sungguh ini adalah fitnah yang keji, saudara-saudara. Berat ini, saudara-saudara. Berat. Silakan tanggapi, fokus. Ya, baik. Aku ambil buku dulu ya. Baik. Nah, Waktu jalan. Berat ini, saudara-saudara. Ini silakan. sabar. Biar tidak tergoncang. Baik. Bentar. Lama, saudara-saudara. Sabar dong, gitu aja. Gemetaran dia, gemetaran. Baik. Ayo. Waktunya dinyalakan dulu, diterima. Sebentar. Di sana ada berapa orang nonton di sana? Baik. Di sana ada berapa? Cuma 100 orang. 100 orang. Aduh, di sini udah 18.000 ini yang nonton nih secara live. Baik, Silakan. enggak. 3.000 orang yang nonton di sini. Udah 21.000 orang nonton. Tunjukkan Ya, di hadapan 21.000 orang. Ini Silakan. waktu saya. Tolong jangan diganggu. Ini waktu saya. Silakan. Baik, yang pertama saya akan tanggapi terkait asbabul wurud ya. Asbab wurud, sebab-sebab terjadinya itu hadis ya. Kalau kita memahami Quran itu ada dua metode, Edis. Yang pertama adalah metode bil ma'thur ya. Metode bil ma'thur itu adalah menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Yang kedua, metode bil riwayah, memahami Al-Quran dengan penjelasan Rasulullah. Karena di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6 dikatakan Ahmad, para sahabat bertanya-tanya, siapa itu Ahmad? Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, siapa itu Ahmad? Ahmad itu adalah, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, ini hadisnya, muttafaqun alaih, ini loh. Oke, kita lihat teman-teman ya. Oh, kamu nggak ngerti ilmu hadis langsung, kita lihat nih ya. Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku juga adalah Al-Mahi, penghapus ya, penghapus dosa. Kita lihat, teman-teman. Justru yang nggak ada perawinya, yang nggak ada transmisinya adalah Bible. Kamu punya buku ini nggak? Ini buku dari bapak-bapak gereja ini loh. Bentar ya, saya tunjukkan kepada kamu. Teman-teman, ini adalah tafsir perjanjian baru ya. Ini ada ISBN-nya ya. Kita lihat teman-teman ya. ISBN-nya. Apa Alkitab itu teman-teman? Perhatikan nih. Pengarang sesungguhnya, ini kan Injil Markus ya. Pengarang sesungguhnya, saya pakai ini aja. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Inilah kitab suci yang penulisnya nggak diketahui siapa yang ngarang. Bagaimana track record yang ngarang itu? Kalau Nabi Fokus, Muhammad Nanda. jelas, sebentar. Saya lagi menanggapi pernyataanmu kok fokus. Justru tadi saya sudah menunjukkan Alkitabmu saja membenarkan Nabi Muhammad. Kamu nggak percaya? Saya tunjukkan lagi, teman-teman ya. Dia, dijelasin berulang kali. Teman-teman kita lihat ya. Ini saya bukakan kepada kamu, kepada Anda. Saya ulangi ya. Bentar. Nah, kita lihat nih ya. Ini kitab Kidung Agung. Alkitab Sabda dari LAI. Kita lihat ini, Edis. Leksikonnya. Leksikonnya 04261. Kenapa diterjemahkan menjadi menarik? Padahal ini adalah proper name. Kita lihat. Ketik 04261 di kanannya leksikon, apa di sini Mahmad ya. Di sini ada referensi TOT, ada 673D. Siapa ini? Diklik. Apa di sini? Silakan, kamu kan pinter bahasa Inggris. Coba kamu baca. Apa di sini? Dalam bahasa Ibraninya Ahmad, dalam bahasa Ibrani itu Hamad. Coba kamu baca. Termenung dia saudara, Alkitabmu saja mengakui Nabi Muhammad. The Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad comes from the root. Kenapa kamu mempertanyakan sesuatu yang tertulis di dalam kitabmu? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yesus juga berulang kali menyatakan itu. Saya tunjukkan. Teman-teman ya, lihat nih ya. Karena
ini berbicara tentang Nabi Muhammad. Mereka rela merubah ayat, menambah ayat. Kita lihat nih ya. Ini ada tafsiran Alkitabnya nih. Ada tafsiran. Kita lihat nih. Matius 21:44. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Tidak asli, brother. Karena berbicara ayat 43-nya merujuk kepada Nabi Muhammad. Ditambah ayat yang palsu. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Yesus sendiri yang ngomong. Yohanes 14 ayat ke-6. Di sini dikatakan, saudara, ini Yesus yang ngomong, jangan termenung. Amarlo Yesua, berkatalah Yesus kepadanya, Ani akulah haderek jalan VH Ahmed. Aku adalah jalan bagi Ahmad. Di dalam Matius 10 ayat 11, kalau tidak salah disebutkan, Yohanes Pembaptis. Habis. Dor. Aduh, mengecewakan ya. Aduh. Nandar mengecewakan. Pakai data dong, Dis. Nandar. Pakai data. Oke, ini waktu saya. Gini, Ya, silakan. kamu mengecewakan lagi, Nandar. Pertama gini, tadi kan saya tanya sama kamu, apa alasannya Muhammad berkata bahwa aku punya 5 nama? Kamu nggak jawab, kamu ngarang sendiri. Di dalam hadis, ini hadisnya nih, ini hadisnya nih. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan Ahmad. Itu 2 nama. Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Ahmad dan Muhammad. Sekarang saya tanya, ada angin apa? Ada petir apa sehingga Muhammad ngomong begitu? Dan dia ngomong sama siapa? Memble. Makanya saya bilang, teman-teman, ciri-ciri hadis yang dikarang-karang adalah Muhammad ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir. Lawan bicaranya siapa nggak jelas. Coba Muhammad ngomong sama siapa di situ? Siapa di situ yang sedang diajak ngobrol sama Muhammad? Adakah di situ dia lagi ngomong sama Umar bin Khattab? Masa dia tiba-tiba ngomong sendiri? Saya punya teman nih, kami lagi ngobrol di warung. Lagi asik-asik kami ngobrol. Tahu-tahu dia ngomong sendiri. Lu kesambet, bro. Itu teman kami dulu, zaman dulu kami bully terus memang. Nggak ada angin, nggak ada petir. Ngomong aja entah nggak jelas ngomongannya. Masakan kalian mau memframing Muhammad sebagai sosok yang demikian? Jangan begitu, jahat kalian. Nggak boleh begitu. Muhammad sendiri pernah berkata, barang siapa yang mengata-ngatakan sesuatu dan menisbatkannya kepadaku, hendaklah mereka menyiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Lu, sekarang saya tanya sama kamu, Nandar, Muhammad ngomong sama siapa itu? Siapa lawan bicaranya? Masa nggak ada angin, nggak ada petir? Aku punya 5 nama. Namaku nggak ada itu, Nandar. Sehubungan dengan surat As-Saff ayat 6 nggak ada, itu tambah-tambahanmu saja. Lagian nih, kalau kita baca hadis yang lain lagi, ini yang dibangga-banggain si Juma nih. Allah telah memilih Bani Quraisy dan kemudian Kinanah begini. Itu setelah saya baca dalam literatur Islam, nggak sampai kepada Ismail, nggak sampai. Itu hanya berhenti sanad Muhammad itu hanya diketahui sampai siapa itu. Pokoknya nggak sampai ke Ibrahim, nggak sampai ke Ismail, nggak diketahui ada itu sumber referensi Islamnya. Lagi pula, ada angin apa, ada petir apa, Muhammad tiba-tiba ngomong, aku adalah keturunan begini. Kenapa? Untuk apa? Kalau memang Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa Muhammad itu adalah nabi yang dari keturunan Ismail, pasti Muhammad nggak capek-capek ngomong Allah telah memilih Kinanah dari ini, dari memilih begini. Nggak ada. Makanya zaman sekarang, teman-teman, para ulama-ulama sudah memalsukan sanad. Bukan cuma sanadnya Habib-Habib saja yang dipalsukan. Iya. Mereka ini ahli banget, mereka ini melakukan tipu-tipu. Setelah sanad Muhammad hanya diketahui sampai kepada Bani Hashim atau apa gitu, hanya diketahui sampai situ, mereka bikin lagi sanad palsu. Saya Habib ini.
bahwasanya saya turunan Nabi. Kasihan umat muslim yang awam-awam sampai minum air cucian kakinya. Jangan begitu, Nandar. Ayo kita cerdaskan ini umat biar mengikuti yang benar. Malah minum, ada Habib, Habib nih Habib. Wah, sembah-sembah Habib. Air cucian kakinya diminum. Nggak boleh begitu, Nandar. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Di dalam surat Al-Ahzab nomor 40. Makana Muhammadin aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki satupun di antara kalian. Dia bukan bapak satu-satu pun dari antara laki-laki di antara kalian. Zaman sekarang ngaku-ngaku Muhammad itu bapak saya. Saya ini turunannya Muhammad. Jahat kalian ini, jahat kalian tipu orang Islam. Yang lugu-lugu, yang nggak tahu apa-apa kalian tipu daya. Jahat, jahat sekali kalian. Oh, bekas nih, bekas tisunya turunan Nabi. Barokah. Bekas air minumnya cucu Nabi. Barokah. Jangan begitu, Nandar. Kasihan. Saya justru membela di sini orang-orang Islam yang awam supaya tidak kalian akali dan kalian tipu daya. Haleluya, haleluya. Hosana, saudara-saudara. Alhamdulillah. Silakan. Oke, menang Edis, kalah Edis nih. Makasih teman-teman. Terima Edis. Tadi sudah saya sampaikan, makanya pakai data Dis. Kamu bahas Habib lah, bahas apa yang nggak ada korelasinya dengan diskusi kita. Kita lihat teman-teman ya. Turun Ismail. Ini waktu saya. Tadi jangan. ada ngomong apapun saya diam loh. Ditahan Roh Kudusnya, ya. Terima kasih. Al-Quran sudah menjelaskan saudara. Ini loh. Ya, saya bacakan kepada kamu. Jangan terguncang, saya bacakan Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Makanya tadi saya bilang, memahami Al-Quran ada beberapa metode. Metode bil maktur, menafsirkan Quran dengan Quran. Metode bil riwayah, menjelaskan Quran dengan hadis. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah. Siapa Ahmad di sini? Begitu. Gitu saja nggak paham, heran. Sekarang, teman-teman, bayangkan Anda percaya kepada Alkitab. Sedangkan yang menulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja tidak diketahui. Saya tunjukkan. Aduh, Edis nih Des. Ini tafsir perjanjian baru ya, dari bapak-bapak gereja. Kita lihat. Ini tafsir perjanjian baru. Kita lihat nih Des. Ya. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Bagaimana kamu mengatakan kitab ini suci, yang ngarangnya saja nggak tahu? Kenapa sih harus berbohong menjadi Markus? Padahal ini yang ngarang bukan Markus. Kenapa harus berbohong yang ngarang itu adalah Matius, padahal bukan Matius? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tuma yakuluna hadza min indillah. Sekarang pertanyaan saya, siapa sebenarnya yang ngarang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Pakai data. Karena ini data bukan dari saya, ini data dari abad pertama Gereja Katolik. Kita lihat nih ya, saya nggak mau berbohong. Kita lihat teman-teman ya. Ini nih, penerbit anggota seksama penerbit Katolik Indonesia. Nomor ISBN-nya ada tuh, dicatat. Resmi nih. Sekarang saya tanya, kamu hanya beraninya searah. Saya tanya sekarang, siapa sesungguhnya yang mengarang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kenapa sih harus palsu namanya? Jangan-jangan yang nulisnya Lucifer? Terdiam saudara. Saya sudah menjelaskan pakai Injil, saya sudah menjelaskan pakai Kidung Agung. Tertulis Muhammad di dalam Kidung Agung, saudara. Kamu malah cerita habaib, cerita syarifah, cerita apa yang nggak ada korelasinya dengan kita diskusi. Terdiam, saudara. Berat.
Edis. Yes, Edis. Edis. Kerajaan sorga sudah dekat, Edis. Siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Evangelis Yonatan Nandar. Boleh kiranya kamu dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah dan dipilih, serta dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Allah Subhanahu wa taala. Saya tunjukkan lagi kepada kamu. Saya tanya sama kamu. Ya. Saya tanya kepada kamu, kenapa ini? Nih, saya tanya sama kamu. Kenapa bapak-bapak gereja tidak jujur kalau ini adalah Ahmad? Kenapa diterjemahkan jadi kebenaran? Coba kamu baca dalam bahasa Ibraninya. Amar lo Yesua, berkatalah Yesua kepadanya, Ani haderek, aku adalah jalan. Feha Ahmed, aku adalah jalan bagi Ahmad. Feha Hayim, dan kehidupan. Ain isba el haab, ela darhi. Yesus mengatakan, saudara, aku adalah jalan bagi Ahmad. Makanya di dalam Yohanes 16 ayat ke-12, akan datang seorang penolong lain di hadapan kalian, saudara. Siapa penolong lain? Baca Yohanes 16 ayat ke-14. Jeder, saudara. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya debat. Termenung, Edis. Baik. Habis? Ya. Baik. Jawab pertanyaan saya. Baik. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Ya, jadi Nandar sudah lari kemana-mana, saudara-saudara ya. Kita tampilkan. Baik, kita tampilkan datanya ya. Baik, saya putar dulu kamera saya. Nandar tolong jangan terguncang. Nih ya, saya putar kamera saya. Lihat ini Nandar. Nih, ini ada sebuah hadis di sini. Sehingga nasab Rasulullah dapat diketahui hingga Nabi Ibrahim. Bahkan ini, saya bacakan hadisnya. Apakah ada nasab Muhammad sampai Ismail? Tidak ada, saudara-saudara. Nih, perhatikan. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hasim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hasim. Perhatikan, sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Muhammad capek-capek ngomong, memberitahu, saya keturunan Ismail. Saya keturunan Ismail. Kenapa Muhammad capek-capek ngomong gitu kalau Al-Quran sudah jelas mengatakan Muhammad keturunan Ismail? Jawab. Lagi pula teman-teman, kalau kita betul-betul ya bersandarkan kepada Al-Quran ini teman-teman, Muhammad itu, Ahmad itu Bani Israel. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Kalau Muhammad itu Bani Israel, sebentar. Muhammad itu Bani Israel, teman-teman. Nih, mana ini Google saya nih. Nih ya, apakah Muhammad itu Bani Israel nih? Di dalam surat As-Saff nih. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada siapa? Kepada Bani Israel. Apakah di sini ada Isa berkata kepada Bani Quraisy? Adakah Isa berkata kepada Bani Arab? Enggak. Isa berkata kepada Bani Israel. Akan datang nanti setelahku seorang Rasul namanya Ahmad. Dipelintir sama orang Islam jadi Muhammad. Ini namanya Ahmad. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Ibrahim ayat yang keempat, dikatakan di dalam surat Ibrahim apa? Tidaklah kami mengatakan nih, tidaklah kami utus seorang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Coba Nandar, ada nggak Rasul yang diutus tapi tidak berdasarkan bahasa kaumnya? Nggak ada. Jadi seharusnya secara logika, maka Ahmad ini diutus kepada Bani Israel dan berbahasa Bani Israel. Apakah Bani Israel berbahasa Arab? Tidak. Kamu jangan lari-lari ke pengarang kitab lah ini segala macam. Ingat, beberapa bulan yang lalu saya sudah memberikan tantangan. Kalau ada di dalam Al-Quran, Muhammad disuruh nulis Al-Quran, saya lompat dari Monas. Kalau ada di dalam Al-Quran diketahui siapa pengarang Al-Quran, saya terjun dari Monas. Iya, saya terjun dari Monas. Tunjukin Al-Quran itu menurut Al-Quran ditulis oleh siapa? Nggak ada. Makanya saya simpulkan Nandar,
Quran itu adalah sebuah syair-syair anonimus. Tidak diketahui siapa penulisnya. Ketika saya buka Al-Quran, Al-Quran dimulai dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada siapa ini yang ngomong ini? Siapa ini? Ini seperti sebuah doa. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa penulisnya? Tidak diketahui, Nanda. Kamu jangan lari kemana-mana. Jangan bahas Bible. Penulis Bible siapa? Loh, saya dengan jujur mengakui, penulis Bible ada yang tidak diketahui, ada yang diketahui penulisnya. Ada yang tidak diketahui penulisnya ada. Saya jujur mengakui itu. Ya, tetapi sumber-sumber di luar Bible atau sumber-sumber misalnya dari bapak-bapak gereja memberitahukan, oh ini Injil ini berasal dari sini, informasinya dari sini. Di luar Bible. Sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, kalau ada di dalam Al-Quran itu sendiri ditulis, penulis Quran ini adalah Zaid bin Sabit, saya terjun dari Monas. Lagian Nandar, riwayat Islam sendiri mengatakan bahwa Quran yang pertama-tama dibakar. Dibakar. Jadi kalian bohong kalau mengatakan ada Quran yang asli. Quran yang kalian ada sekarang itu adalah hasil karangan-karangan. Nggak ada Quran asli yang udah dibakar sama Utsman bin Affan kok. Oke Dandar, seperti janji saya tadi kan 30 menit. Ini waktu sudah habis. Loh. Baik. Aduh, tadi kan kita udah janji 30 menit, betul? Iya. Oke. Jadi kita sudah ya, aku janji. dong, kan tadi aku yang mulai loh. Pembukanya kamu. Pembukanya kamu, kakak penutupnya saya. Ih, gimana ini hitungnya? Aduh. Berarti kalau gaji orang ini suka korupsi teman, orang nih. sabar dulu. Nanda, Sabar dulu, teman-teman. kalau kamu sabar yang buka, saya yang nutup. Gimana sih? Betul. Betul nggak kami yang buka tadi? Dia. Iya. Betul nggak kami yang buka? Kabur. Ya gak begitu juga. Gimana? Aku gak boleh nanggapi teman-teman. Bukan. Berat. Yang membuka siapa? Yang membuka kamu kan? Ya udah gini. Aku mau tanya sama kamu. Maksudnya gini. Kapan kita diskusi jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen? Boleh. Nanti kita atur. Jam berapa? Saya sudah 4 jam loh. Udah suara jam udah berapa? habis ini. Jam berapa dan kapan? Kalau nanti kira-kira nanti kemalaman nggak nanti? Ya aku nanya makanya jam berapa kalau Dis itu terlalu malam Dis. Baik. Jam berapa? Nanti saya inbox kamu kita atur ulang. Cuma saya minta gini Nandar, gini. Ya. Kalau diskusi sama saya itu cobalah kita itu on the track gitu loh. Maksudnya on the track, maksudnya kita itu di jalurnya, jangan lompat ke sana bahas penulis ini kemana-mana. Apa kamu aja ditanya gak jawab? Loh, pakai datang nggak ada. Kita itu dari awal bahas apa? Kita itu bahas ini nih. Ini tema kita di awal tadi Nanda. Iya, gini tadi loh. sudah saya jawab. Kamu saya ingatkan, gini loh. Kamu saya ingatkan tema kita di awal mana? Ini ya loh. udah, gimana? Boleh saya nanggapi belum? Gini, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Namanya siapa? Berat, saudara. Kamu bilang Muhammad. Di mana Muhammad keturunan Ismail? Katanya selesai. Aku nanggapi nggak boleh. Ternyata kamu nyerocos. Enggak, ini kita nggak maksudnya kilas balik. Kilas balik ini. Berat. Gimana nih? Aduh. Gini loh. Udah gini aja, gak usah dibahas, kau takut nih kalau saya bicara, mereka gemetar. Kapan kita diskusi lagi? Kapan kita bahas Islam atau Kristen yang ada jaminan keselamatan? Kapan? Itu nanti debat kusir, Nandar. Debat kusir. Nanti debat kusir. Berani dia, saudara. Gini saja. Ini juga debat kusir. Ini cuma satu arah. Kita membahas hal-hal yang ilmiah, mau nggak? Kita bahas ini. Quran menjiplak Bible dengan keliru. Berani nggak? Saya gini, saya bukan bagaimana tema. Sabar. Keselamatan udah jelas beda. Sabar dulu. Takut dia teman-teman, takut dia. Gini, bagaimana kita bahas Bible menjiplak Quran. Sabar. Apa? Kita bahas Bible menjiplak Quran. Mau nggak? Itu mah searah. Takut. Ya, takut. Gini aja. Gini aja. Al-Quran atau Bible kitab yang palsu. Gimana? Boleh. Bingung dia. Boleh. Boleh. Apa?
Alkitab atau Al-Quran atau Bible Boleh, yang palsu. nanti kita inbok-inbokan ya. Nggak ada kepastian. Oh, kepastian. Ini Nanti ada justru kalau saya penonton, biar biar- pasti nanti takutnya nggak gimana? Maksudnya kira-kira kapan lah? Iya, Biasanya kalau cepat. malam. Bisa nanti, bisa ini. Ya, nanti kapan? Biar penonton penasaran terus. Biar penonton Oke. mantengin terus. Baik teman-teman, ntar dulu ini. Buat teman-teman, ini akun ketujuh saya di follow ya, Yonatan Nandar. Ini baru ada 5.000 follower. Ya, Akun ke-1 teman-teman dan kedua muslim, kena banned. teman-teman muslim yang kalian tidak puas karena Nandar jawabnya ke ngalor ngidul. Buat Teman-teman oten-oten bisa yang nggak follow puas, saya. Edis jawab, bisa follow saya lagi ngomong, kamu tadi ngomong saya diam kok. Followers Nandar, bagi kalian yang tidak puas dengan jawaban Nandar yang kesana kian kemari kagak jelas, follow saya, bilang saya mau menggantikan Nandar. Follow saya, ikuti saya. Aduh, Edis. Oke ya Nandar ya, gitu saja ya. Ya, kabur, Edis kabur guys. Wah, kok kabur, orang dibilang tadi udah dibilang 30 menit lagi, 1 jam diskusi gimana? Aduh. Rehat dulu Jangan. saya rehat makan. Ya, sudah. Saya kan perlu makan dulu, ya kan? Nanti makan mungkin kita lanjut lagi. Kabur, kalau sama saya kabur. Bukan kabur lagi katanya luar biasa. Baru ditanya, siapa pengarang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kabur. Oke, siapa pengarang Al-Quran? Siapa pengarang Al-Quran nggak ada yang ngarang. Iya, berarti jatuh dari langit. Al-Quran itu wahyu dari Allah melalui Iya, berarti perantara Roh yang Kudus. nulis siapa yang nulis? Yang menulis para sahabat. Di mana? Sekarang Di Quran saya surat tanya. berapa? Sekarang saya Di tanya. Quran surat berapa? Itu kan. Tuh kalau Nah, di Quran surat begini berapa? dia mau berani. Oke. Sekarang saya tanya, jawab Enggak, pertanyaan di saya Quran dulu. surat berapa Jawab yang pertanyaan nulis saya para dulu. sahabat? Jawab pertanyaan saya dulu. Jawab pertanyaan saya dulu. Injil Gila, Matius ditulis tahun berapa? Tuh kan, macet ya saudara. Kalau Gelagapan. ditanggapi Gini, maksud saya macet gini, saudara. Nanda. Maksud saya gini loh. Kabur. Ini pertanyaan Giliran sebelum gua selesai. menanggapi. Ini sebentar ini. Nanda. Gini, ada nggak di dalam Quran itu perintah untuk menulis Al-Quran? Uktub. Mana ayat berapa? Apa? Perintah supaya Al-Quran itu dituliskan ayat berapa? Di dalam Al-Quran nggak ada secara spesifik Nggak untuk ada. dituliskan. Makanya saya bilang Quran karena itu gini. aslinya nggak Sama ada. sekarang juga sama saya. Ya, di mana Yesus mengetahui kalau Alkitabnya itu apa? Kalau Injilnya itu ditulis? Di mana? Nggak Ada ada. perintah Yesus tuh? Nggak ada juga. Nulis gimana maksudnya? Nulis gimana? Nggak. Tuliskanlah Oke, biografi gini. Tuliskanlah biografi. Sebentar dulu. Sabar. Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan nggak diketahui siapa penulisnya. Lalu siapa yang melegitimasi kalau itu adalah cerita benar tentang Yesus? Baik. Di mana Yesus? Kita tanggapi ya. Di mana? Sebentar dulu, sabar. Di mana Yesus mengklarifikasi bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah benar kisah tentang Yesus? Di mana? Baik, saya tanggapi dulu ya. Pertama, Bukan, saya kalau tanggapi masalah satu. ini ditanggapi dia. Ini sebentar. Kalau masalah Ahmad langsung kabur. Ini saya jawab nih. Kau sudah bertanya, biarkan saya jawab. Kepancing. Kalau masalah Ahmad mau saya tanggapi, Nandar udah dulu ya, saya mau makan. Kalau bahas yang lain, ayo ditanggapi. Justru ini saya tanggapi pertanyaan kamu seputar Aduh, iman Kristen. Biar saya jawab. Nih, dengar. Yesus itu tidak pernah bilang tulis ya biografi saya, bukan gitu. Gini, Yesus bilang gini, engkau adalah saksiku, saksi dari semua kejadian yang kamu lihat. Saya bangkit, saya disalibkan ini. Engkau adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ada perintah Yesus untuk memberitakan, untuk dikasih tahu nih sama orang apa yang sudah diperbuat Yesus, diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, lalu Terus? ada orang yang menuliskan pemberitaan itu, tertulis ada, lisan ada, gitu. Oke. Itu pola Lalu, pikirnya. Sebentar dulu. belum. Sebentar dulu. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya. Loh kan ada hanya nggak? belum dijawab, belum ditanya. dulu, Saya tanggapi. Enggak dulu, gua tanggapi dulu. Dengar dulu, saya mau tanya Tuh, kamu kan. balik. Saya mau Kenapa tanya saya? kamu balik. Kenapa? Anda kan Saya mau tanya kamu menjawab. balik Saya tanggapi Nanda, dulu dengerin. dong. Saya tanggapi dulu. Saya tanggapi Panik dulu, nih, tuh panik kan. nih, panik nih. Saya tanggapi Kamu dulu sudah- loh. Kamu sudah Anda kan bertanya sudah sama saya. menjawab. Saya tanya balik Sebentar. sama kamu, kenapa kamu ketakutan? Iya, ya kamu Jangan boleh bertanya ketakutan balik. gitulah, Nanda. Saya tanggapi Jangan dulu yang ketakutan. tadi. Saya tanggapi Gini, dulu. Gini, sedikit Oke, nih. sebentar sedikit. dulu, sabar dulu, Ada sabar dulu, nggak, sabar dengar? dulu, Ada sabar nggak
dulu, perintah sabar dulu. Nanti Muhammad? setelah itu kamu Dengar, bertanya. ada nggak Kamu perintah setelah Muhammad itu untuk bertanya. menulis? Kamu Dengar setelah dulu. itu bertanya. Sabar deh. Saya tanggapi Ada dulu yang nggak tadi. perintah Nah, itu kan Muhammad untuk nulis Al-Quran? Di mana? ada di dalam maksudnya hadis. untuk Oke. nulis, ceritakanlah, Itu gampang. ceritakanlah saya lahir di mana, Aduh. terus saya begini. Ada nggak perintah untuk menulis biografi Muhammad? Jangan kemana-mana. Jangan ke biografi Nabi Muhammad. Ada tuh kitabnya Sirah Nabawi. Saya nggak tanya itu. Ada nggak Kamu Muhammad mengat- nyuruh? tuh kan? Nyuruh. Kamu Tulis ya biografi saya ada nggak? Kamu mengatakan bahwa yang menulis Injil itu adalah saksi-saksi Yesus. Betul atau tidak? Iya, di dalam Injil Lukas, Oke. setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata, kemudian aku menuliskannya secara teratur bagimu. Pembuka Baik. Injil Sebentar, Lukas. boleh. Sebentar dulu. Sabar. Tapi Ya. saya mau pergi nih Nanda. Maksudnya saya mau ada kegiatan ini. Kita rehat dulu. Udah ketunda gara-gara kamu nih. Udah ketunda gara-gara kamu. Aduh. Baik. Oke. Nanti kita lanjutkan. Baik, Nanti nanti kita ya. lanjutkan. Kita bahas teman-teman. Nanti kita bahas Al-Qur'an atau Bible kitab yang palsu. Oke, baik. Kabur, Tapi belum Enis. tentu nanti atau belum tentu apa. Nanti kita info. Kok mau nanti, kok belum nanti itu kan jadi gampang. Nandar, Aduh. saya ini Aduh. dengar dulu. Ini saya ada soundcard. Udah ada soundcard baru nih. Ya, nanti saya pasang. bahas soundcard. Nanti kalau timpa-timpaan soundcard nggak apa-apa. Kalau kamu maunya cuma timpa-timpaan suara. Enggak. Iya, Saya mau silakan nanti diskusi pakai itu kita nggak usah soundcard. timpa-timpaan suara lah. Enggak, Sama-sama saya enggak dewasa aja. timpa-timpaan. Tuh, giliran saya menanggapi, udah Nandar ada Loh, kegiatan. ini loh, saya udah ada di soundcardnya. Nanti saya pasang nanti Aduh, suaranya timpa sama mana ini. soundcardmu mana? Mana soundcardmu? Coba dilihat. Nggak kelihatan. Oh, sama kayak aku. Nah, mau saya timpa nanti punyamu kan? Kalau timpa-timpaan saja. Nggak nanti- sama, nggak bisa Belum ditimpa, saya- sama kayak aku. Belum saya set up ini, belum saya ini kan. Sama kayak aku tuh kan, sama kayak aku Ah. kan. Tuh, Baik. sama kan. Nanti kamu akan meninggal nanti kalau saya timpa pakai ini ya. Ya. Oke? Siap? Aduh. Oke. Jadi saya malah ada Teman-teman. dua ini. Udah, Malah ada udah. dua ini. Udah, Intinya kalau ada mau dua. kabur, alasan kabur, mau makan silakan makan dulu deh. Nanti saya Baik. tunggu. Kamu live, saya nanti kita ajak live. infokan, nanti teman-teman belum tentu hari ini atau besok kita belum tahu ya. Nanti kita infokan hasilnya. Ya. Gimana, Edis, Gimana? Edis. Buat Kalau tanggapi, malam nggak udah, apa-apa. Ya udah deh, nanti dikabari kamu ya. Jam 12 Nanti, malam nggak apa-apa. pokoknya nanti live aku jambak kamu. Oke, jam 12 malam. Ya pokoknya jam berapa aja nanti. Nah, nanti kalau malam yang nonton nanti kuntilanak Oke, semua. ya udah besok oke, itu hari baik. Jumat. Kita Jumat atur aja waktunya ya. 20 WIB ya. Baik, kita atur waktunya. Si Juma udah lari terus Oke. tuh gurumu itu. Jangan mulai yang lain. Gurumu udah lari dari saya. Ada videonya di inbox. Bahas yang lain. Tonton, videonya saya upload. Aduh. Oh, gurumu Aduh. udah sampai termanggut-manggut. Udah, jangan bahas yang lain. Jangan bahas yang Takut lain. bener. Kabur. Takut bener dia sama gurunya. Kabur ya, lu yang kabur. Tadi giliran gua mau menanggapi, Oke. Nandar mau makan. Sampai ketemu, Nandar. Edis kabur. Sampai ketemu Edis ya. tidak berkutik. Mau gua jelasin. Aduh, si Edis bobok. Aduh. Alkitab itu gak jelas siapa yang nulis. Makasih teman-teman ya. Di follow akun Yonatan Nandar. Di follow ini baru 8.000 nih. Bible itu gak jelas siapa yang nulis. Jangan Bible lah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan penulis asli. Aduh. Luar biasa, Masya Allah. Kabur si Edis. Lari dia. Sudah saya bilang, kalau hadapi saya nggak bakal butuh lama. Mesti kalau sama saya ini. Nandar, aku mau ini ya, antar sekolah. Sekarang, Nandar, aku mau makan. Mesti aja ada alasan. Heran saya. Kalau debat sama saya ini mesti aja ada alasan. Nandar, aku mau nganter anak sekolah. Oke lah. Nandar, aku mau makan. Aduh. Alasan aja. Teman-teman lihat dia masih live apa enggak? Berarti kalau dia masih live, berarti dia sengaja itu nggak mau debat sama saya. Si Mikana nggak berani, teman-teman tolong ya. Jangan komen-komen, Bang Mikana bang nggak berani. Duh, saya harus ngejelasin berapa kali sih. Si Mikana itu nggak berani. Kalau berani ayo.
Si RK nggak berani, nggak usah ini aja. Kalian nggak usah merekomendasikan siapa nama orang ya. Silahkan di-share itu live saya ke orangnya. Kalau di typing di saya itu sama siapapun berani. Sama debater Kristen manapun saya berani.